Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Farila Azhara dengan NIM 2046080. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kejadian tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Nah, pada kali ini saya akan mewawancarai teman saya pada saat di bangku SMA untuk menanyakan pendapatnya bagaimana tragedi Trisakti ini terjadi di tahun 1998 sesuai yang telah kami pelajari pada saat di SMA. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana kronologi kejadian tragedi Trisakti 1998. Baik, saya akan mewawancarai teman dengan jurusan yang sama di Universitas Andalas. Nah, Kia, aku mau nanya, kamu masih ingat nggak kejadian tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1968? Ingat kok Put. Soalnya fenomena sejarah yang berulang pada rezim Soeharto pada tahun 1998 kan? Iya, nah Kia masih ingat nggak gerakan mahasiswa apa yang membuat kejadian tragedi Trisakti tersebut? Dia dapat mengundurkan Soeharto dari kedudukan sebagai presiden, terutama peristiwa yang menjadi klimaks dari pengunduran diri Soeharto yaitu pada tanggal 12 Mei 1998 yang dikenal tragedi Trisakti. Berdasarkan permasalahan di atas, maka kami akan membahas mengenai peristiwa Trisakti Mei 1998 sebagai tonggak perpindahan kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi. Nah, pada tragedi Trisakti tersebut kan kita ketahui tuh ada krisis ekonomi dan krisis politik yang menyebabkan adanya tragedi Trisakti pada tahun 1998. Nah, bagaimana sih pendapat Kia mengenai krisis ekonomi dan politik sehingga terjadinya tragedi Trisakti pada tahun 1998 ini? Ya, kalau menurut Kia, demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak kepercayaan terhadap instansi pemerintah, DPR dan MPR. Ketidakpercayaan itu yang muncul gerakan reformasi. Kaum reformis yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa didukung oleh para dosen serta para rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, resolvi kabinet dan menggelar sidang istimewa MPR dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya. Gerakan reformasi menurut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang syarat dengan nuansa KKN. Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap 5 paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan. Oke, nah itu penjelasan dari teman aku namanya Kia bagaimana kejadian tragedi Trisakti yang pernah kami pelajari sebelumnya di SMA. Nah, dibahas apa yang melatar belakangi dan dibahas bagaimana krisis ekonomi dan krisis politik yang terjadi sehingga terjadinya tragedi Trisakti pada tahun 1998. Nah, kita mulai kejadian Trisakti, apa yang melatar belakangi kejadian ini. Insiden besar pertama kali itu pada tanggal 2 Mei tahun 1998 di kampus IKIP Rawamangun, Jakarta. Hingga pada tanggal 12 Mei tahun 1998 hingga pagi hari masyarakat mengamuk dan melakukan perusakan di daerah Grogol. Kali ini kita akan membahas kronologi kejadian tragedi Trisakti pada tahun 1998. Pada tahun ini, krisis moneter dan KKN membuat masyarakat untuk turun ke jalan. Nah, pada saat ini juga, di tahun 1998, tepatnya tanggal 12, mahasiswa Trisakti menggelar aksi demonstrasi di dalam kampus mereka sendiri. Selanjutnya, pada catatan Kompas edisi 13 Mei 1998, masa aksi yang berjumlah pada saat itu sekitar 600 orang. Nah, pada saat itu, saat berencana menuju ke gedung MPR dan DPR, masa aksi dihadang oleh aparat keamanan. Nah, pada saat inilah terjadi kematian 4 mahasiswa Trisakti. Elang Mulia Lesmana merupakan mahasiswa Fakultas Arsitektur Universitas Trisakti angkatan 96. Nah, beliau tewas setelah terkena peluru di bagian jantung ketika sedang menyampaikan aspirasinya memperjuangkan reformasi. Nah,
Mahasiswa selanjutnya yang terkena tragedi Trisakti ialah Hafidin Royan, yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Trisakti dan menjadi korban pada peristiwa 12 Mei tahun 98. Nah, sewaktu aksi demonstrasi berjalan, Royan bersama para mahasiswa lain ikut di dalamnya. Naasnya, Royan menjadi salah satu korban yang tertembak oleh aparat. Mahasiswa selanjutnya ialah Hendriawansi yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Beliau berasal dari Balikpapan. Nah, pada saat aparat keamanan meluncurkan tembakan, mahasiswa sontak lari berhamburan, termasuk Hendriawansi. Sayangnya Hendriawan terkena tembakan di bagian leher saat hendak berlari di balik pagar lingkungan kampus Trisakti. Mahasiswa selanjutnya ialah Heri Hartanto yang merupakan mahasiswa Teknik Mesin Universitas Trisakti. Pada saat aparat melakukan serangan tembakan, Heri terkena timah panas tepat di dada sebelah kiri. Nah, timah panas itu menembus hingga ke belakang punggungnya dan Heri segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak selamat. Baik, itu penjelasan mengenai kejadian tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Semoga video ini bisa dijadikan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.